apabila tadi ada kasus-kasus tuh misalkan kanca muda ada yang berjerawat atau ada yang punya kasus masalah di kulit lah, masalah di kulit itu nah kemudian berkonsultasi ke dokter, kemudian mendapatkan krim yang mengandung asam retinoat atau hidroquinone ya dipersilahkan karena memang masih di bawah pengawasan dokter. Masih di bawah pengawasan. Iya, tapi yang sering terjadi adalah dari orang nih, misalkan gue cocok nih pakai ini gitu. Kayaknya lu sama deh masalahnya sama gue, kulitnya bisa juga pakai ini, itu yang dikhawatirkan itu tidak di bawah pengawasan dokter. Soan Seru di Radio One. Di Radio One. On Radio One. You are listening to Radio One. Selamat datang di podcast Soan Seru episode kali ini. Ada Made di sini kanca muda, dan hari ini gue udah kedatangan pihak dari BBPOM, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Wih, apa? Bagus. Ada Kepala BBPOM di Serang, Ibu Ranti. Yes. Dan juga ada Koordinator Infokom BBPOM di Serang, Ibu Rati. Oke deh. Sekarang di podcast kali ini kita bakal ngomongin soal kosmetik dan pengawasan-pengawasannya lah. Karena banyak orang di luar sana, apalagi di sosial media, yang rame banget nge-posting kosmetik-kosmetik yang mereka pakai tanpa tahu cocok atau enggaknya, itu kosmetik bagus atau tidaknya gitu-gitu. Dari bahan-bahan perawatannya cocok nggak sih? Itu masih banyak yang awam. Makanya hari ini di podcast kali ini kita bahas. Tapi pertama-tama nih, mungkin masih banyak orang yang ketuker, Bu. Kosmetik itu sebenarnya apa sih? Apakah sekedar alat dandan saja? Atau kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan dulu kosmetik itu apa sih, Bu? Untuk lebih luasnya lagi. Iya, terima kasih Mas Budi. Selamat siang kancah muda. Perlu disampaikan di sini bahwa kalau kita bicara dengan kosmetik itu tidak hanya untuk kaum wanita saja sebenarnya. Kaum pria pun juga menggunakan kosmetik. Nah, apa yang disebut kosmetik? Kosmetik itu sebenarnya untuk pemakaian bagian luar. Jadi suatu bahan yang digunakan untuk pemakaian luar tubuh manusia, seperti untuk rambut, untuk kulit, untuk gigi. Jangan salah persepsi bahwa kosmetik bisa digunakan untuk bagian tubuh yang sakit. Nah, ini tidak tepat. Jadi kosmetik untuk bagian tubuh bagian luar dan sehat. Biasanya kosmetik bisa digunakan untuk sebagai pengharum, pewangi bagian tubuh manusia ya. Kemudian juga bisa untuk membersihkan seperti itu. Nah, inilah untuk pemakaian kosmetik. Oke, berarti kalau misalnya kayak aku nih lagi ada jerawat-jerawat atau lagi apa, itu tidak diperkenankan lebih dulu pakai kosmetik. Nah itu, jadi misalkan untuk pengobatan untuk jerawat itu kita bukan kosmetik, tetapi iya kita harus, itu namanya obat. Nah obat otomatis harus dalam petunjuk dokter. Terus kan masih banyak yang kayak masih bingung nih, gimana cara buat ngenalin itu kosmetik aman atau enggak dipakai, dikonsumsi gitu. Banyak orang yang masih awam tentang itu, apalagi orang-orang yang pengen terjun ke dunia kosmetik. Kira-kira gimana cara menelaahnya kurang lebih? Oke, saya coba jawab ya. Boleh. Kanca muda, jadi yang pastinya untuk tahu kosmetik yang kita pakai itu aman atau tidak, itu yang pasti adalah memastikan kosmetik yang kita gunakan punya izin edar dari BPOM. Kenapa yang sudah punya izin edar itu bisa kita pastikan aman? Karena sudah untuk mendapatkan izin edar itu harus melalui tahap evaluasi, dan pasti yang evaluasi itu oleh tim ahli ya, yang ahli di bidangnya. Jadi pastinya kalau kita pengen tahu kosmetik kita aman atau tidak, ya pastikan dulu pertama izin edarnya seperti itu. Dan mudah sekali untuk mengenali apakah kosmetik kita sudah punya izin edar atau belum. Nah, setiap kosmetik kan pasti punya kemasan seperti ini, Mas Made ya. Dan yang sudah punya izin edar pastinya harus mencantumkan nomor izin edar dari BPOM. Nah, berarti hampir semua produk kosmetik sudah pasti ada di situnya ya? Seharusnya ketika dia beredar di Indonesia itu punya kewajiban untuk mendaftarkan di Badan POM. Iya. Justru nggak boleh yang namanya produk kosmetik tapi belum punya izin edarnya. Iya, betul sekali. Dan kalau untuk kita memastikan untuk kosmetik sendiri itu kodenya adalah notifikasi ya. Jadi bisa depannya N biasanya, bisa NA, NB, NC gitu. Yang pasti kalau produk yang dibuat oleh wilayah Asia kayak di Indonesia, atau misalkan yang suka pakai produk-produk Thailand gitu ya, itu biasanya kodenya NA. Itu untuk biasanya ada di Indonesia tuh NA.
Iya, karena kan buat produksi dalam negeri atau misalkan impor dari Korea atau impor dari Thailand, pastinya itu kodenya sama NA. Itu pastikan sudah ada NA-nya, biasa kita ngomong kayak gitu. Terus aku dengar sudah ada aplikasi untuk ngecek BPOM. Ya, betul sekali. Jadi supaya memudahkan nih Kanca Muda dan semua masyarakat memastikan yang saya beli nih ada nih NA-nya, tapi ini NA-nya asli atau abal-abal ya, bener, jangan-jangan bikin-bikin sendiri nih kayak gitu. Mudah banget ya, teman-teman kan sudah pasti punya handphone nih, handphone pintar ya, smartphone. Jadi pastikan sudah download tuh aplikasi BPOM Mobile namanya. Jadi kita bisa cek tuh izin edarnya di BPOM Mobile itu. Jadi ada beberapa menu, bisa kita pakai menu cek NIE. Atau kalau kita mager nih, males nih ya ngetik-ngetik gitu nomornya bener atau enggak, sekarang di setiap produk yang terdaftar di BPOM ada 2D barcode. Ada 2D barcode, 2 dimensi barcode yang nanti tinggal kita pakai aplikasi BPOM Mobile tuh ada scan, tinggal dipindai, di scan langsung keluar nomornya, pabriknya dan sebagainya. Bisa kita pastikan itu. Tapi kalau dia nomornya abal-abal pastinya nggak akan keluar di data BPOM Mobile. Kalau di produk kosmetik itu nomornya nggak kedetek, itu produk yang bisa dibilang abal-abal. Iya, ada kemungkinan abal-abal dan itu. Belum tentu aman gitu Belum tentu aman karena tidak melalui tahap evaluasi tadi. Misalnya ada satu obat yang tidak lulus edar nih, dan ketahuan, itu gimana biasanya? Jadi kalau memang ada produk kosmetik yang tanpa izin edar, kami dari Balai Besar POM di Serang ya, BPOM ya, itu akan melakukan pengamanan sehingga masyarakat di sini dijamin bahwa produk yang digunakan itu aman, bermanfaat dan bermutu. Nah seperti itu. Jadi memang masyarakat memang perlu hati-hati bahwa produk yang digunakan apakah sudah mempunyai izin edar atau belum. Nah ini. Itu bahayanya kan macam-macam ya Bu ya? Iya betul. Kalau misalnya memakai produk kosmetik yang belum punya izin edarnya, belum dipastikan itu aman, mungkin boleh diceritain nggak ada satu case yang paling bisa dibilang mengerikan lah hasil dampak dari memakai kosmetik yang belum ada izin edarnya? Iya, ini salah satu contohnya. Misalkan biasanya masyarakat tuh ingin serba instan ya, dalam sekejap sudah. Jadi masih ada persepsi bahwa putih itu lebih cantik ya. Banyak banget lagi di masyarakat. Iya, seperti itu. Kemudian juga kalau ada info bahwa putih dalam sekejap, itu sebenarnya masyarakat harus hati-hati ya, harus hati-hati karena salah satunya adalah mengandung bahan berbahaya yang disebut adalah merkuri. Nah jadi itulah bahayanya. Misalnya dipakai untuk krim malam ya, seperti itu, krim malam pemutih ini. Nah ini adalah Kanca Muda hati-hati sekali kalau memang ada suatu iklan yang menyebutkan putih dalam sekejap, malah itu harus hati-hati. Ya, harus bahaya itu. Ya, karena kayaknya kalau putih dalam sekejap itu lebih ke masuk angin dulu daripada pakai kosmetik gitu, agak lebih pucat. Jadi seperti itu. Selain merkuri ada lagi nggak bahan-bahan berbahaya yang biasanya ada di kosmetik? Ada juga asam yang tidak boleh digunakan, ada asam retinoat. Nah ini sebenarnya penggunaannya harus juga dengan, biasanya digunakan untuk seperti jerawat ya, produk-produk jerawat. Nah itu biasanya digunakan sebagai dalam bentuk obat, sehingga ini perlu adanya dalam pengawasan dokter, seperti itu salah satu contohnya. Selain merkuri tadi, asam retinol. Iya, retinoat atau retinol. Pernah beli semacam obat lah buat jerawatan. Aku kan lumayan jerawatan. Asam retinol, tapi katanya ada takaran khususnya. Apakah bahan-bahan itu sebenarnya baru berbahaya kalau misalnya takarannya lebih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan bedanya. Kalau tadi merkuri itu memang terlarang ya, mau digunakan berapapun tidak diizinkan di kosmetik. Sedangkan kayak asam retinoat, kemudian ada hidroquinon, itu sebenarnya dia tidak boleh ada di kosmetik, tapi boleh ada di obat. Jadi memang apabila tadi ada kasus-kasus tuh, misalkan Kanca Muda ada yang berjerawat atau ada yang punya kasus masalah di kulit lah, masalah di kulit itu, nah kemudian berkonsultasi ke dokter, kemudian mendapatkan krim yang mengandung asam retinoat atau hidroquinon, ya dipersilahkan karena memang masih di bawah pengawasan dokter. Masih di bawah pengawasan. Iya, tapi yang sering terjadi adalah dari orang nih, misalkan gue cocok nih pakai ini gitu. Kayaknya lu sama deh masalahnya sama gue, kulitnya bisa juga pakai ini. Itu yang dikhawatirkan itu tidak di bawah pengawasan dokter. Karena setahu aku juga setiap manusia, setiap orang itu kulitnya beda-beda. Ada yang cocok pakai obat A, ada yang cocok pakai obat B, belum tentu cocok pakai untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Kalau misalnya
banyak orang ngambil jalan instan nih untuk biar putih, gue pakai deh obat ini walaupun belum terdaftar. Ternyata ada kandungan merkuri, kandungan yang bla bla blanya yang emang dilarang. Efek sampingnya tuh bisa apa aja sih untuk kesehatan terutama? Iya. Yang pertama merkuri dulu nih ya, Mas Made ya dan Kanca Muda. Merkuri itu memang efek instannya sangat cepat ya untuk memutihkan ya, karena memang ketika dia bertemu dengan digunakan di kulit langsung bereaksi dengan kulit memutihkan. Tapi bahayanya itu merkuri itu ketika di dalam tubuh itu pasti dia pakai bahasa ilmiah nih, anorganik ya, dia badan kita tuh nggak bisa ngolah, akan mengendap di saluran tubuh kita yang biasa pengeluaran saluran ginjal dan sebagainya, hati. Nah itu pasti akan membahayakan kesehatan pastinya. Sedangkan kalau kayak tadi hidroquinon, asam retinoat itu ketika kita menggunakannya tanpa pengawasan dokter, itu kan salah satunya retinoat itu dia menipiskan epidermis ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakannya dalam pengawasan dokter, pasti kan dokter akan menginformasikan selama menggunakan obat ini jangan kena matahari dulu atau bagaimana. Karena pastinya ketika kulit kita sedang dalam perawatan, dalam keadaan epidermisnya juga sedang tipis, ketika kita kena matahari kan bahayanya ya, ada sinar UV dan sebagainya. Itu yang dampaknya bisa berbahaya buat kulit kita sendiri jadinya kayak gitu. Nah itu kan masih banyak ini nih Bu, masih banyak orang yang benar-benar belum terjun lah untuk mengetahui kosmetik itu kadarannya apa, terus plus minusnya kalau itu ada di tubuh kita kayak gimana. Sebenarnya kalau tanggapan Ibu sendiri dengan tren sosial media nih terutama, kalau Ibu main TikTok mungkin pernah tahu, jadi ada beberapa akun yang mereka tuh ngepost kayak pakai kosmetik ini deh, di aku cocok gini. Orang tuh banyak yang ke-influence, sedangkan nyoba, pas nyoba itu ternyata nggak cocok. Tanggapannya dengan tren itu di sosial media sekarang kayak gimana Bu? Kalau dari Ibu sendiri? Iya memang sekarang udah dunia sudah kita mengikuti teknologi ya, seperti 4.0 itu memang informasi ataupun malah penjualan kosmetik melalui online itu sangat luar biasa. Nah, dan itu tadi saya sampaikan bahwa kosmetik itu tidak hanya untuk kaum wanita saja ya, kaum pria pun juga, karena seperti sabun mandi, kemudian pasta gigi itu juga termasuk kosmetik. Nah, inilah yang perlu Kancah Muda lebih hati-hati bahwa penjualan kosmetik yang melalui online ini bahayanya di sini riskan banget. Jadi perlu lebih teliti, lebih cerdas untuk memilih kosmetik yang digunakan. Betul. Karena di dalam sistem online kita tidak tahu asal pembeliannya, karena barang akan datang ke rumah. Nah inilah yang Kancah Muda harus hati-hati pemilihan kosmetik. Jadi jangan sampai tergiur dengan iklan yang disampaikan. Betul. Misalkan itu seperti tadi ya, putih dalam sekejap. Nah inilah itu sangat-sangat risiko tinggi seperti itu. Nah terus untuk kan banyak juga masyarakat yang berharap nih supaya mereka juga tidak terlalu memusingkan untuk kayak gue berarti harus ngecekin satu-satu nih bahan-bahannya, kandungannya apa aja. Kalau dari POM sendiri sudah ada upaya apa aja untuk lebih lebih mengkhawatirkan hal itu dan menjaga masyarakat supaya nggak ke situ arahnya gitu. Iya. Kami dari BPOM itu sudah melakukan beberapa cara-cara untuk melakukan pengawasan ya. Jadi ini yang terkait dengan penjualan produk secara online. Kita ada beberapa program-program yaitu untuk pengawasan. Bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang dijual secara online. Jadi kita juga nanti seolah-olah kita membeli, tetapi dari situ kita juga melakukan pengawasan dengan melakukan pengujian terhadap produk-produk yang dijual secara online. Nah, salah satunya seperti itu, sehingga kita akan menyampaikan pada masyarakat bahwa produk disebutkan namanya nanti akan ini mengandung bahan berbahaya misalnya seperti itu. Jadi kita melakukan pengawasan di samping ke sarana produksi ya, pengawasan kami juga pengawasan secara distribusi, termasuk di sini penjualan secara online. Berarti benar-benar kalau misalnya ada satu obat yang tidak terdaftar punya kandungan-kandungan berbahaya, BPOM langsung bakal ngasih tahu ke masyarakat lewat mana? Lewat sosial media mungkin? Media sosial juga ada beberapa public warning yang disampaikan oleh BPOM. Langsung aja disimak ya langsung kayak kalau ada obat terdaftar yang tidak terdaftar ada nih dan dilarang oleh BPOM, mendingan langsung jangan.
Jangan sama sekali, nggak usah kayak coba dulu deh nyoba-nyoba gitu, jangan ya. Iya. Nggak boleh ya justru ya, siapa tahu efeknya bagus di aku gitu ya. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau misalnya ada masyarakat awam yang memang ingin berupaya sendiri gitu, tidak mengandalkan sosial media lah, orang-orang yang ngasih rekomendasi di manapun itu, di TikTok, di Instagram, kira-kira tahap-tahapannya supaya mereka bisa milih yang cocok dan bagus dan pastinya aman buat mereka, itu kayak gimana aja? Ya, sebagai konsumen kan pasti kita yang memutuskan ya, kita sebagai raja, kita sebagai yang memutuskan apa yang bagus buat kita. Jadi sebagai konsumen baiknya memang menjadi konsumen yang cerdas gitu, selalu mencari informasi dari sumbernya yang betul gitu. Kalau terkait kosmetik pastinya dari akun-akun resmi Badan POM ya, seperti itu ya. Kemudian pasti seperti kita belanja online untuk produk yang lain selain kosmetik, pasti kita kan pertama jangan mudah percaya iklan, tadi sudah dijelaskan. Jangan percaya iklan, atau sekarang eranya influencer ya. Iya, jangan percaya endorsan dari influencer-influencer. Iya, gitu. terus ketika kita harus pastikan bahwa memang produk yang dia promosiin itu sudah punya izin edar tadi. Sudah punya izin edar. Yang kedua, seperti kita belanja online, pastikan toko e-commerce yang kita pilih itu yang sudah terpercaya. Itu pasti udah Kanca Muda udah lebih pinter ya. Lihat bintangnya, lihat reviewnya. Kemudian kalau produknya yang dijual khawatir nggak jelas, mungkin bisa kita komunikasi sama penjualnya. Kemudian kita cek dari tadi pakai menggunakan BPOM Mobile tadi, kita cek ini udah ada izin edarnya belum. Kan dari yang BPOM Mobile itu selain kita bisa cek dari nomor, bisa kita cek dari nama. Bisa namanya kita cek udah ada nomor belum, seperti itu. Terus yang ya pasti ya jargonnya BPOM nih, jangan lupa cek klik tadi. Cek klik. Klik boleh dijabarin nggak? Cek klik ini Mas Mada. Jadi K itu cek kemasan. Pastikan yang kita beli adalah kemasannya masih utuh ya. Kemudian cek label, pastikan yang kita beli itu kosmetiknya mengandung bahan-bahan yang memang cocok bagi kita. Nah, buat Kanca Muda yang mungkin punya kulit sensitif dan sebagainya, pastinya harus lebih berhati-hati ya. Kemudian yang ketiga, cek izin edar tadi, pakai aplikasi BPOM Mobile, salah satunya yang gampang, yang mudahnya. Terakhir, jangan lupa cek kadaluarsa. Hanya pastikan kosmetik itu biasanya rata-rata 2 tahun dari produksinya. Tuh, pastikan kosmetik yang kita beli adalah yang kadaluarsanya masih panjang. Apalagi kalau kosmetiknya itu nggak sering kita pakai gitu ya. Kayak buat Kanca Muda yang wanita kan biasanya kalau untuk make up tuh kan pasti banyak banyak opsi dan jarang habis ya. Itu pastikan expiry-nya yang lama gitu ya, seperti itu sih. Kurang lebihnya seperti cara itu. Yang gampang itu tadi yang pertama adalah cek toko online-nya apakah sudah bagus atau benar, sudah bagus atau benar atau terpercaya atau tidak. Yang kedua adalah cek kadarnya juga, dan jangan percaya iklan. Karena iklan pastinya adalah mempromosikan dengan sebaik mungkin, belum tentu aman. Dan yang terakhir adalah cek kliknya. Kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Kalau kemasannya udah jelek, izin edarnya kagak ada, terus labelnya juga udah jelek, kadaluarsanya juga udah dekat, udah lewat bahkan, dan lo masih beli, Kanca Muda, aneh. Mendingan gak usah ya, terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah datang ke sini. Terima kasih sudah memberikan informasi. Semoga terutama untuk Kanca Muda, kan masih banyak yang muda juga yang termotivasi untuk menjadi lebih good looking mungkin. Good lookingnya ke gue gitu. Good looking mungkin. Terus lebih putih, lebih sehat dari segi kulit dan kesehatannya juga yang lainnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita tutup podcast episode kali ini dari Bu Rati atau Ibu Ranti? Ibu Ranti. Iya, baik Kanca Muda. Senang sekali ya hari ini kita bicara dengan kosmetik. Jadi Kanca Muda jangan sampai mempunyai persepsi bahwa yang cantik adalah kulit yang putih. Tetapi yang penting di sini apabila menggunakan kosmetik, pakailah kosmetik yang aman dengan selalu cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dan jangan terpengaruh dengan iklan yang mungkin itu menyesatkan. Pesan-pesan dari Ibu mungkin ada juga? Sudah terangkum semua sama Beranti terwakilkan. Sekarang pesan dari gua, kalau mau putih cepet, banyak-banyak begadang biar pucat. Terima kasih. Ibu, semoga having a good time di Radio One Indonesia. Kapan-kapan mampir lagi kalau misalnya ada info-info tambahan untuk disampaikan ke Kanca Muda, kita tunggu kedatangannya ya. Itu juga sekian podcast kali ini. Kanca Muda, ingat sekali lagi jaga keamanan dan kenyamanan dalam berkosmetik ria demi kesehatan diri sendiri.
Sekian dari gua, kita ketemu lagi di podcast Soan Seru berikutnya. Masih di Radio One Indonesia, barengan sama Made. Bye, Kancah Muda. Radio One.